Shalom adik-adik. Hai, halo semuanya. Kita mau bernyanyi nih. Ayo nyanyi apa tuh kak? Aku nyanyi juga apa? mau nyanyi. Aku mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Oke. Judulnya aku mau bernyanyi. Oh, judulnya aku mau bernyanyi. Iya, makanya aku mau bernyanyi kak. Adik-adik berarti bernyanyinya sambil berdiri berarti dong. Iya dong. Yuk kita Sambil bangkit berdiri, berdiri, sambil ya kan? menari juga. Menari juga. Yuk ikutin alunan musiknya adik-adik. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Angkat tangannya yuk. Lift my hands to praise you, for you are kind to me, and your name my heart sing, for you are love, love, love. You're good to me. Angkat tangannya lagi. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing, for you are love, love, love. You're good to me, for you are love, love, love. You're you to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Luar biasa. Luar biasa, Adik-adik ya. semangat semua. Iya Kita dong. jadi semangat juga. Tuhan pasti Senang. Luar biasa. Sekarang kita mau kemana ya? Kemana ya? Kita mau Naik apa ya? Naik kereta Naik kereta. memuji Tuhan. Cucus, cucus, cucus. Kereta. Iya, kita mau menuju kemana? Memuji Tuhan ya? Memuji Tuhan nih. Menuju Yuk, untuk memuji Tuhan adik-adik. kita mau naik kereta. Siap adik-adik? Oke, kalau siap. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta.
Nggak ada yang mau ya. Nggak deh. Kereta sempit. Aduh, nggak bisa Aku duduk mau naik. lagi. Supirnya ngantuk. Iya. Bahaya kan? Iya, kita Iya. mau supirnya Tuhan Yesus. Oke. Yuk. Siapa yang di sini hatinya gembira? Kakak. Aku Hatinya dong. gembira. Kakak. Tadi kita udah nyanyi, kita naik kereta sama Tuhan Yesus, masa nggak bergembira? Oh iya, kita udah naik kereta sama Tuhan Yesus, kita bergembira. Iya. Kakak tahu nggak kalau hati yang gembira itu ternyata adalah obat loh. Oh, oke. Jadi kita mau dong hati kita selalu gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi apa adik-adik? Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira apa? Tuhan senang. Tuhan senang ya. Oh, iya, aku senang, Tuhan senang, semua Iya, senang. semuanya senang. Oke kan? Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali lagi duduk. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Aku mau jadi anak-anakmu yang manis. Roh Kudus, tolong aku. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyi ya. Kita mau buka hati kita. Ku buka hatiku Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita panggil dia adik-adik. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari awal kita sama-sama kita nyanyi lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
Kita mau berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama-Mu. Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Sebentar, kami akan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi kita ya. Kakak nggak sabar nih untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, siapa yang semangat mendengar firman Tuhan? Oke, kalau tepuk tangan yuk supaya menandakan semua semangat. Oke, kakak udah lihat semua di rumah kayaknya udah pada semangat nih. Oke, nah kita belajar apa ya hari ini? Kita mau belajar hal yang baru lagi dari firman Tuhan. Nah, kita mau belajar adik-adik dari, buka dulu Alkitabnya. Yuk, di Alkitab di rumah masing-masing udah pegang semuanya? Oke, yuk kita buka di Lukas 2, ya kan? Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Yuk, cara gampangnya di tengah Alkitab setelah Matius dan Markus. Oke, dapat semuanya? Kakak tunggu ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Oke, kalian sudah dapat? Siap untuk membacanya ya. Nah, ceritanya gini adik-adik, itu kan judulnya apa? Kelahiran Yesus. Nah, hari ini tema kita adalah sabar walau tidak menyenangkan. Nah, kita mau belajar nih adik-adik dari perjalanan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kakak ceritain ya, kakak bantu nih. Jadi ceritanya gini adik-adik, suatu hari ada yang namanya pemerintahan. Pemerintahan itu semacam kota adik-adik. Nah, di kota itu ada yang namanya kaisar, namanya Kaisar Agustus, ya kan? Nah, dia mengeluarkan suatu perintah kepada semua orang. Semua orang di mana aja kak? Di semua kota itu, termasuk di seluruh dunia, bahwa semua orang harus mendaftarkan diri. Nah, jadi didata penduduknya kan. Nah, akhirnya mereka harus mendaftarkan diri berdasarkan tempat mereka tinggal. Nah, waktu itu ceritanya di zaman Kaisar itu ada yang lahir itu namanya itu ada yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf dan Maria. Nah, Yusuf itu adalah tunangan dari Maria. Begitupun Maria, tunangan dari Yusuf. Jadi si Yusuf ini dia pergi adik-adik untuk mendaftarkan dirinya. Pergi kemana kak? Dia pergi ke kota yang namanya kota Bethlehem. Nah, di situ dia, karena dia merupakan keturunan dari Daud adik-adik. Nah, dia akhirnya pergi dari Yudea, ya kan? Dari Yudea sampai kepada Bethlehem. Akhirnya mereka berjalan adik-adik. Nah, saat itu Yusuf tidak sendiri, ada juga Maria besertanya. Jadi mereka berdua adik-adik, ya kan? Nah, mereka berdua adik-adik pergi kemana? Pergi untuk mendaftarkan diri. Nah, tahu nggak adik-adik? Zaman dulu itu kalau dulu mobil nggak ada adik-adik. Jadi dulu itu yang ada apa? Unta, ya kan? Kalau nggak orang jalan kaki. Nah, bayangin adik-adik. Akhirnya mereka memilih untuk Bapak Yusuf jalan. Nah, kalau Ibu Maria di atas unta. Dengan kondisi dia lagi mengandung adik-adik. Wah, jadi ceritanya Ibu Maria itu lagi mengandung. Kira-kira sudah 9 bulan adik-adik dia mengandung. Sudah gendut ya.
sudah gede banget tuh. Nah, bayangin. Nah, akhirnya mereka jalan adik-adik. Pelan-pelan ya kan, Bapak Yusuf sabar ya kan, jalan. Nah, selangkah demi selangkah ya kan. Akhirnya mereka jalan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, capek nggak kira-kira ya? Capek nggak? Capek adik-adik. Ada matahari ya kan, wah mataharinya lagi terik, lagi menyengat. Kalau kita kena matahari panas nggak? Panas kan? Nah, zaman dulu kayak gitu juga, panas banget. Waduh, panas ya kan? Tapi mereka nggak ngeluh. Aduh panas nih, nggak. Mereka jalan aja. Bapak Yesus juga menemani kan? Yuk jalan lagi ya kan? Terus dia harus pelan-pelan karena Ibu Maria lagi mengandung. Jadi nggak boleh cepet-cepet ya kan? Bayangin tuh. Jadi akhirnya lebih lama mereka jalannya. Nah, mereka pergi kan, jalan terus ya kan. Nah, akhirnya pergilah mereka kan. Nah, dari Nazaret itu ke Yudea, baru ke kota yang namanya Bethlehem, supaya didaftarkan. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, ternyata ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya ternyata Maria untuk bersalin. Nah, tahu nggak adik-adik ceritanya? Ketika itu Bapak Yusuf sama Ibu Maria mereka bingung. Wah, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka menanyakan, ada tempat menginap nggak ya di sini? Ditanyakan, tidak ada kata orang. Oh, ternyata penuh adik-adik. Mereka sudah ke satu tempat, ke rumah yang lain, ke rumah yang lain, ternyata penuh adik-adik. Bayangin, penuh banget. Akhirnya apa? Tapi mereka tidak mengeluh, ya sudah penuh. Enggak, mereka seperti biasa, terus tidak lelah, mereka tidak capek. Akhirnya berjalan dari satu rumah ke rumah lain. Akhirnya adik-adik, ketika sampai di satu tempat, ada seorang bapak yang bilang, oh ya sudah, rumahnya ada sebagian yang kosong, bisa digunakan. Nah, ternyata sebagian tempat di rumah itu yang bisa digunakan adalah kandang adik-adik. Kandang itu kandang binatang adik-adik, kandang hewan. Bisa kebayang nggak kalau kandang hewan itu seperti apa? Iya bener banget, bau, ya kan? Ya kan, terus istilahnya nggak bersih, ya kan? Tapi mereka tidak ada pilihan adik-adik. Bapak Maria sama Ibu Yusuf akhirnya menerima kenyataan itu adik-adik. Nggak apa-apa, yuk kita, karena sudah Ibu Maria juga udah capek, sudah mau bersalin ya kan, nggak apa-apa, kita di rumah yang seperti itu aja, walaupun gelap, bau, tapi mereka akhirnya tiba di situ. Nah, pada malam itu adik-adik adalah malam yang sangat penuh dengan kebaikan Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena bagi mereka itu malam yang indah, karena mereka menikmati kasih penyertaan Tuhan adik-adik. Nah, jadi mereka karena akan menyambut namanya kedatangan Sang Juru Selamat yang dinantikan itu. Bayangin, bukan dinantikan selama 9 bulan, tapi sebelumnya sudah lama orang menantikan akan Juru Selamat. Dan Bapak Maria serta Bapak Yesus sama Ibu Maria sangat bersukacita karena hal itu adik-adik. Mereka bersukacita. Walaupun di tempat yang bau, di tempat yang gelap, di tempat yang sangat tidak bersih, tapi akhirnya disitulah lahir Tuhan Yesus kita adik-adik. Lahir dibalut dengan apa adik-adik? Dibalut dengan lampin, ya kan? Nah, jadi dibungkus dengan lampin Tuhan Yesusnya, ya kan? Masih bayi mungil, ya kan? Terus nggak berdaya, ya kan? Tapi itu adalah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah, itu dia. Akhirnya bayi itu lahir adik-adik di tempat seperti itu. Nah, apa yang kita bisa pelajari pada kisah kita kali ini? Yang kita bisa pelajari adalah bagaimana Bapak Yusuf dan Maria menerima dengan sabar kenyataan mereka, ya kan? Mereka tidak mengeluh, mereka sabar, ya kan? Mereka juga tekun, ya kan? Nah, itu hebatnya mereka ya. Nah, kakak mau tanya nih, kalau mereka punya kesulitan terus nggak pernah ngeluh, kakak mau tanya sama adik-adik, di sini ada nggak yang punya kesulitan atau hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh
Bapak Maria, Bapak Yusuf atau Ibu Maria? Ada nggak? Ada. Nah, apa itu kesulitannya? Misalnya apa? Ya, sekolah Kak, sekolahnya online susah Kak. Oh iya, harus Zoom ya. Itu sulit. Apalagi? Iya Kak, bangun pagi-pagi sulit Kak. Oh, oke. Terus apalagi adik-adik? Iya Kak, pernah pas lagi lapar di rumah ternyata mama belum masak. Akhirnya aku marah. Nah, kesulitan adik mau makan kan? Sulit ya kan? Terus apa lagi? Ya. Banyak kan yang tidak menyenangkan. Pernah Kak pergi ternyata jauh, capek, terus panas. Itu nggak apa-apa, itu wajar. Nah, tapi kita belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria, bagaimana supaya kita sabar dan juga tidak mengeluh. Oke? Nah, seperti itulah adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Mudah-mudahan memberkati kita semua ya. Jadi nanti kakak mau lihat semuanya tetap sabar. Bagaimanapun kondisinya, ya kan? Kita tetap sabar melalui kesulitan itu. Belajar seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Oke adik-adik? Oke, mantap. Kakak senang semangatnya. Oke? Nah, seperti itu firman kita hari ini. Nah, sebelumnya kita tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Yuk, kita kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami diajarkan untuk tidak mengeluh dan sabar. Terima kasih ya Tuhan, kami belajar tidak mengeluh dan juga sabar. Sebentar kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati sepanjang seminggu ke depan. Tuhan yang lindungi dan sertai. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita aktivitas. Nah, aktivitas kita apa ya? Nah, aktivitas kita untuk plan, kakak mau ngasih gambar. Oke? Nah, gambarnya gambar Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi juga ada untanya. Nah, nanti adik-adik gambar ya yang bagus. Bisa kasih warna putih, merah, hijau, ya kan? Buat yang bagus. Boleh dibantu papa mamanya. Nah, kalau untuk yang grow dan juga global, seperti biasa, kita ayat hafalan dan juga ada yang namanya komitmen. Nah, kakak udah lama kan nggak ngasih komitmen buat adik-adik ya. Nah, seperti apa kak? Gampang. Buat di sini di kertas, ya kan? Misalnya pertama, tidak mengeluh. Oke, tulis 1 tidak mengeluh. Terus di sampingnya buat gambar rambu-rambu, kayak rambu-rambu lalu lintas di dalam stop. Ya kan ada silangnya kan? Nah, buat di sampingnya tidak mengeluh, terus gambar rambu-rambu. Terus yang kedua, tidak marah-marah, ya kan? Nah, dibuat tidak marah-marah, ya kan? Terus yang ketiga, nah, misalnya selalu sabar. Nah, kalau selalu sabar nggak perlu buat rambu-rambu, ya kan? Terus keempat, komitmen untuk mengucap syukur, ya kan? Terakhir, selalu tersenyum. Oke? Nah, gampang kan? Gampang banget. Nah, untuk ayat hafalannya buka di Amsal 14 ayat 17b. Oke, ya kan? Amsal 14 ayat 17b. Itu katanya adalah tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, mudah kan? Mudah banget. Kakak sekali baca aja udah hafal itu. Nanti aktivitasnya jangan lupa ya, di tag dan juga nanti dibuat ya di grup kita ya. Oke? Oke adik-adik, selamat mengerjakan dan semangat. Oke? Tuhan Yesus memberkati.